Oke, saya mulai. Statistika deskriptif, distribusi frekuensi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya jenis-jenis statistika itu terbagi ada dua. Ada statistika deskriptif dan ada statistika inferensial. Nah, jadi cara pengolahan data daripada statistika deskriptif ada yang namanya distribusi frekuensi. Nah, baik, topik pembahasan kita hari ini ada 5 topik. Pertama, saya nanti akan menjelaskan terkait dengan definisi distribusi frekuensi, kemudian istilah-istilah yang pada umumnya digunakan di distribusi frekuensi sendiri. Bukan, aku salah lirik. Jenis-jenis frekuensi, distribusi frekuensi. Kemudian nanti ada beberapa rumus yang digunakan di dalam distribusi frekuensi. Dan terakhir nanti saya akan menjelaskan satu contoh penyusunan distribusi frekuensi itu sendiri. Baik, langsung saja di sini definisi distribusi frekuensi. Nah, jadi kalau kita lihat dari definisi, distribusi frekuensi itu adalah susunan data yang dimana datanya itu dalam kelas yang memiliki nilai interval tertentu yang telah disusun dalam bentuk kategori lah. Kemudian direpresentasikan dalam bentuk daftar. Ya, untuk penjelasan yang lebih detail, kamu bisa baca di layar handphone dan laptopnya sendiri. Oke, berikutnya istilah-istilah yang ada di dalam frekuensi. Nah, di sini ada beberapa istilah nanti yang mungkin kita gunakan. Ada istilah kelas. Jadi kelas ini adalah kelompok nilai data atau variabel dari suatu data acak. Nah, kemudian ada namanya kelas limit. Itu nilai-nilai yang membatasi. Nah, jadi itu kan dibagi dalam beberapa kelas. Kemudian kan ada jumlah limitnya. Maka nilai itu disebut kelas limit. Kemudian ada namanya tepi kelas. Ini hampir sama seperti batas kelas juga. Nah, ada titik tengah. Nah, titik tengah kelas ini biasanya terletak di tengah interval nilai dalam sebuah kelas. Jadi misalkan kelas nilai yang range-nya itu 1 sampai 5. Jadi 1 sampai 5 itu nilai tengahnya adalah 3. Karena data yang tergantung di dalam kelas 1 sampai 5 itu terdiri dari data 1, 2, 3, 4, 5. Maka nilai tengahnya adalah 3. Nah, istilah titik tengah kelas itu nanti akan sering digunakan juga. Kemudian ada yang namanya interval. Nah, interval itu seperti yang tadi yang saya sebutkan contoh 1 sampai 5 itu namanya interval. Nah, kalau panjang interval adalah jumlah. Jadi 1 sampai 5 itu jumlahnya ada 5. Nah, itu disebut panjang interval. Terakhir ada yang namanya frekuensi kelas. Nah, frekuensi kelas ini yaitu banyaknya data yang dibagi dalam bentuk kelas, yang dimana kelasnya bukan cuma satu aja, banyak. Maka itu disebut frekuensi. Kayaknya bentuk-bentuk istilah yang kemungkinan nanti akan kamu temukan di saat kamu membaca sebuah buku atau nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini akan sering. Oke, kemudian jenis-jenis distribusi frekuensi. Jadi jenis-jenis distribusi frekuensi itu ada 3 jenis. Ada distribusi frekuensi biasa, ada distribusi frekuensi relatif,
Kemudian ada distribusi frekuensi. Nah, untuk contoh distribusi frekuensi biasa ini nanti yang akan saya jelaskan di pertemuan. Nah, untuk yang frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif kemungkinan di pertemuan minggu depan akan saya jelaskan contohnya. Baik, kita lihat dulu definisinya. Distribusi frekuensi biasa itu didefinisikan adalah dua frekuensi data yang berisikan kelompok data. Nah, jadi ini dia distribusi frekuensi data yang dimana terdiri dari beberapa kelompok data. Distribusi frekuensi ini dibagi atas dua jenis. Yang pertama distribusi frekuensi numerik, berarti ini adalah data yang terkandung dalam bentuk numerik. Dan ada distribusi frekuensi berkaitan dengan peristiwa atau kategori. Nah, ini berkaitan dengan studi atau peristiwa tertentu yang dibagi dalam bentuk beberapa kategori. Kemudian ada distribusi frekuensi relatif. Nah, ini definisinya bisa diartikan adalah frekuensi data yang berisikan nilai-nilai hasil bagi terfrekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Nah, jadi nanti ada beberapa frekuensi kelas yang akan dibagi, maka dia akan menghasilkan sebuah distribusi frekuensi relatif. Oke, selanjutnya ada distribusi frekuensi kumulatif. Ini adalah distribusi frekuensi yang berisi tentang kumulatif dari sebuah data, yang dimana di situ sudah melalui proses penjumlahan. Nah, jenis frekuensi ini dibagi dua juga, ada namanya distribusi frekuensi selanjutnya akan saya jelaskan. Oke, berikut rumus-rumus yang akan sering kita gunakan di dalam proses distribusi frekuensi. Nah, sebelum kita melihat bentuk rumusnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang data atau bentuk data yang sering digunakan di dalam distribusi frekuensi. Di sini ada dua, ada namanya data tunggal, ada istilah data kelompok atau data berkelompok. Kalau di data yang dimana dia itu berdiri sendiri dalam sebuah frekuensi atau dalam sebuah distribusi frekuensi. Iya. Dia belum kelompok. Oke, berarti dia sifatnya data tunggal. Kemudian ada data yang berkelompok. Ini data yang dimana sudah digolongkan atau sudah diatur di dalam sebuah kelompok. Jadi contoh misalkan biodata diri. Nah, itu terdiri dari nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, itu adalah semua adalah data berkelompok. Oke, langsung aja. Di sini beberapa rumus yang akan sering kita gunakan. Ada namanya rumus menentukan jangkauan atau range. Jadi rumusnya itu J sama dengan X max dikurang X min. Nah, apa ini X max? X max ini adalah nilai tertinggi dari banyaknya data. Kalau X min ini adalah nilai minimumnya. Nah, jadi untuk mendapatkan sebuah nilai dari beberapa item data, maka rumusnya itu adalah J sama dengan X max dikurang X min. Oke. Itu secara teorinya. Oke. Kemudian ada rumus menentukan banyak kelas. Nah, di sini kita pakai metode Stargers. Jadi ini standar ya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. Nah, N ini di sini adalah banyaknya data. Sampel data yang kita gunakan itu itemnya nanti kan banyak tuh. Maka untuk mencari sebuah banyaknya kelas yang bisa dibentuk dari beberapa item data, maka rumusnya
K sama dengan 1 ditambah 3 kali log N. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada rumus menentukan panjang interval kelas. Nah, jadi setelah kita mengetahui range datanya dan kemudian jumlah kelas yang bisa dibentuk dari banyak item data itu sendiri, maka langkah selanjutnya adalah file setiap masing-masing kelas. Nah, jadi interval. Misalnya kita tadi hitung nilai banyak kelas dapat 5 misalnya kelasnya. Nah, dari masing-masing kelas itu tentunya kita harus tahu berapa panjang interval nilainya. Maka rumus yang bisa digunakan itu I sama dengan J dibagi K. J dibagi, yang dimana J ini adalah variabel untuk nilai range data, kemudian K ini adalah variabel banyaknya kelas. Nah, maka J dibagi K maka menghasilkan yang namanya panjang interval nilai data di dalam satu kelas. Oke. Sebelum kita masuk ke contoh kasus, saya akan menjelaskan sedikit tentang kolom turus atau tali. Nah, kolom turus atau tali ini nanti akan sering digunakan di dalam distribusi frekuensi ini. Di komponen turus dan tali itu sering digunakan. Nah, apa itu turus atau tali? Kamu bisa baca ini istilahnya. Ini adalah istilah untuk menggambarkan angka berupa simbol tertentu dengan tujuan untuk mempermudah pembacaan angka tersebut, terutama angka yang berjumlah cukup banyak. Nah, bentuk daripada turus itu sendiri, ini contohnya bisa Anda lihat. Nah, ini dia. Ini namanya turus atau sering juga orang sebut tali. Model tali namanya. Oke. Jadi dalam satu paket ini ada 5. Jadi kan ini akan memudahkan orang dalam menghitung data yang jumlahnya banyak. Biasanya teknik ini sering dipakai misalnya di dalam suasana penghitungan suara pemilu sebelumnya itu. Kan metode ini sering digunakan untuk menghitung suara. Ya. Oke. Kita lanjutkan ke contoh. Jadi misalkan begini. Kita punya data, sejumlah data. Ini contohnya ini adalah kumpulan data nilai mahasiswa. Jadi di sini ada beberapa nilai mahasiswa di mata kuliah statistik. Nah, kalau kamu hitung ini item nilainya, ini berjumlah berapa ini? Coba kita sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kolom. Barisnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 12 kali 5. Berapa itu? 60 ya? 60. Ya. Oke, 60. Berarti item nilai mahasiswa di sini berjumlah 60. Berarti bisa kita simpulkan bahwasannya di sini nilai ini ada banyak mahasiswanya itu ada 60 orang. Kira-kira. Nah, kita akan coba membuat distribusi frekuensinya. Dari data ini kita akan membuat distribusi frekuensi datanya. Oke. Langkah pertama, kita harus cek terlebih dahulu. Dari 60 nilai ini, nilai yang paling rendah itu berapa? Nah, kalau kita cek satu persatu, nilai paling terendah itu adalah 23. Kemudian nilai yang paling tinggi, yang paling tinggi itu adalah 29. 92. Maaf, 92. Jadi nilai tertinggi 92, nilai terendah itu 23. Kita coba catat ya di notepad. Oke, saya akan coba catat. Max and max sama dengan 92. And min sama dengan 23. Oke, baik.
Nah, setelah kita menentukan nilai max dan min-nya, langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai range data dari 60 ini. Berapa nilai range-nya? Nah, maka rumus range tadi adalah n max dikurang n min. 92 dikurang 23 sama dengan 69. Baik. Selanjutnya kita cari nih banyak kelas. Jumlah kelas. Nah, jadi dari 60 nilai ini kira-kira ada berapa jumlah kelas yang bisa terbentuk? Maka rumusnya tadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 long N. N itu adalah banyaknya item data. 60. Banyaknya nilai mahasiswa tadi. 60 kan. 60. Oke. Long 60 berapa nilainya? 1,77. Berarti 3,3 Nah, jadi 3,3 dikali 1,77. Hasilnya 5,9. Nah, ini dijumlahkan. Maka hasilnya 6,9. Nah, 6,9 itu dibulatkan. Maka hasilnya 7. Hasilnya 7 ya. Oke, nah artinya dari 60 item data tadi bisa terbentuk 7 kelas. Terakhir kita tentukan adalah nilai interval dari masing-masing kelas J dibagi K. Sama dengan 69 dibagi 7. 9,8. Yang kemudian kita bulatkan nih menjadi 10. Nah, jadi panjang interval nilainya 10 setiap masing-masing kelas. Sekarang kita buat distribusi frekuensinya ya, kelasnya. Nah, cara membuatnya seperti ini. Untuk kelas yang pertama, kita cek dari 60 nilai tadi, yang ini, paling kan nilai paling terkecil adalah 23. Ya. Nah, kita hitung intervalnya hingga 10. Berarti setelah 23 apa? 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Nah, maka range-nya, model range kelasnya, maka ini 23 sampai dengan ini kelas yang pertama. Oke. Untuk kelas yang kedua, 33, 34, 35, 36. Pak 38 nggak ada koma. Oke. Berarti model kelasnya itu 33 sampai dengan. Nah, lakukan hal yang sama ini hingga ke maksimum nilai 92. Jadi nanti kelasnya itu sampai 7. Sehingga hasilnya nanti tabel frekuensinya
seperti ini. 3, 4, 5, 7. Ini kelasnya ya. Iya, Pak. Oke, seperti itu cara membuat distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat torusnya? Nah, caranya seperti ini. Di sini kan kelas yang pertama adalah 23 sampai 32. Nah, ada berapa nilai yang tergandung di dalam kelas 23 sampai 32 ini dari 60 nilai tadi di sana. Dari nilai awalnya ya, ini. Nah, nih. Oke, 23 yang tergabung dalam 23 sampai dengan 32. Nah, kita hitung. Ini 1, 2, 3, 7, 4. Yang mana lagi? Ini. Nah, maka torusnya nanti dibuat ini 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Hasilnya seperti pada tabel ini. Oke, selesai materi kita untuk hari ini. Ada pertanyaan kira-kira? Pak, simbol untuk turis itu emang harus cuma itu aja ya? Ya, itu namanya turus, bentuk turus. Simbolnya hanya model yang itu aja, Pak, atau ada simbol yang lain? Ini modelnya namanya turus sih. Kan itu aja. Terus kalau yang itu, Pak, yang tadi rumus menentukan banyak kelas, 3,3 itu emang nilai ketetapan atau nilai ketetapan itu metode Stugers. Ini ketetapan ya. Ini metode penghitungan kelas.